Shalom, selamat pagi. Ya puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini ya tentang jangan melepaskan kepercayaanmu ya. Nah ini udah dijelaskan bahwa kepercayaan ini bukan bicara tentang percaya kita sama Tuhan ya, bukan tentang iman kita sama Tuhan, tapi ini berbicara tentang pengiringan, tentang gairah di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Nah saudara, ayatnya yang diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya ya. Nah jadi kepercayaan ini dalam bahasa aslinya adalah paresia ya. Paresia ya. Nah paresia ini punya arti gini, keyakinan penuh atau gairah atau confident yang hidup dan yang bergairah ya. Jadi kepercayaanmu ini punya arti paresia, yaitu keyakinan penuh atau confident yang hidup dan bergairah. Berbicara tentang keberanian penuh juga. Jadi kalau dikatakan ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, janganlah kamu melepaskan keberanianmu, jangan melepaskan keyakinanmu yang hidup dan yang bergairah yang di dalam kamu. Nah jadi ini berbicara tentang gairah, tentang semangat ya. Nah jadi orang bisa ngomong, saya orangnya semangat. Nah semangat seperti apa nih yang lagi dibicarakan sama kitab Ibrani ini ya. Dan di dalam Ibrani ini dikatakan tentang keyakinan, tentang confident, tentang keyakinan penuh, tentang keberanian. Jadi ini bukan lagi bicara tentang semangat yang muncul dari sebuah perasaan. Gue hari ini lagi semangat deh. Semangat. Bukannya kayak gitu ya. Itu perasaan. Bukan semangat, aduh gue kehilangan semangat nih hari ini, gue lagi kurang bergairah. Enggak yang kayak gitu. Semangat yang muncul karena keyakinan akan ada satu yang diyakini bahwa makanya dia semangat terus. Nah jadi gini. Sebenarnya nasihat ini, ayat yang ke-35 itu muncul dari, kalau kita baca di ayat yang sebelumnya ya, ini tentang jemaat Tuhan. Saya bacakan dari ayat yang ke-32 ya. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi ini jemaat ini adalah jemaat Ibrani adalah jemaat yang semangat, punya semangat yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tahan dalam penderitaan ya. Mereka bahkan waktu mereka harus kehilangan harta pun juga mereka tetap dalam kondisi yang bersukacita karena mereka tahu, mereka punya keyakinan yang penuh bahwa ada harta yang jauh lebih penting daripada harta yang hilang yang mereka miliki. Nah, tapi dalam kondisi kenapa diingatkan terus jangan sampai kehilangan kepercayaan, jangan sampai kamu kehilangan gairah dan semangat. Karena itu pada masa itu tekanan itu begitu kuat ya. Orang-orang yang dikatakan bahwa ingatlah akan masa lalu sesudah kamu terima terang. Waktu mereka udah terima Yesus, terima terang, itu mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi yang jahat banget ya, yang kejam banget. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan, dan mungkin mereka juga dalam kondisi yang udah cukup lelah dalam penderitaan yang terus menerus, dengan rasa takut yang terus menerus. Makanya jangan sampai kamu kehilangan gairah kamu, jangan sampai kamu kehilangan keyakinan kamu dan tetap semangat kamu, jangan sampai kamu kehilangan keberanian kamu. Nah itu bahwa
Nasihat ini harus menjadi sebuah apa? Sebuah apa ya? Sebuah api yang tetap harus berkobar di tengah segala situasi yang dihadapi. Nah, kemarin kan kita diingatkan apa nih yang membuat gairah orang bisa mulai menurun. Nah, kan kadang ada yang jawab kadang-kadang karena ya doa belum dijawab. Aduh, saudara, doa belum dijawab. Kalau udah bilang doa belum dijawab, artinya apa? Yakin nanti satu saat ada jawaban doa. Nah, ini kan mestinya bukan tipe yang seperti ini, karena tentang semangat itu masa gara-gara doa nggak dijawab semangatnya kendor, kan enggak gitu loh. Karena kalau dilihat dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan jemaat Ibrani, mereka itu ngalamin hal yang lebih dahsyat lagi. Nah, nanti kita mau belajar lagi itu ya. Nah, di sini dikatakan juga jangan melepaskan. Nah, melepaskan itu dalam bahasa aslinya adalah apobalo. Apobalo itu artinya gini, jangan membuang sesuatu yang berharga dengan sengaja. Dengan sengaja. Ada juga yang dikatakan punya pengertian menanggalkan pakaian. Orang kan kalau mau menanggalkan pakaian, mau buka baju kan nggak mungkin, kok tiba-tiba udah nggak pakai baju? Nggak mungkin kan. Semua dilakukan karena sengaja. Karena memang kita yang lakukan dan kita mau buka gitu ya. Nah, jadi jangan melepaskan itu artinya gini. Jangan dengan kesadaran kamu mengambil keputusan, gue nggak mau semangat lagi. Nah, jadi waktu orang dia dalam satu, doa belum dijawab nih, udahlah, nggak semangat nih, udah kehilangan semangat, itu sengaja, itu perbuatan yang memang kita mau melepaskan. Nah, jadi gini loh, orang kadang-kadang mikir gini ya, orang kalau sampai satu saat orang percaya masuk neraka, itu bukan karena loh kok bisa masuk neraka, enggak tiba-tiba kok bisa masuk neraka, enggak. Orang bisa masuk neraka itu karena dari keputusan yang diambil dari waktu hidup. Keputusan yang sengaja dibuat waktu hidup. Udahlah, gue mau melanggar gue mau nggak taat gue nggak mau hidup kudus gue nggak mau maafin orang gue mau melakukan. Jadi neraka itu adalah sebuah keputusan yang udah diambil dari hari lepas hari dengan sebuah kesadaran. Nah, jadi orang nggak semangat pun juga itu adalah segala keputusan yang udah diambil dengan sengaja. Nah, kenapa Tuhan ingatkan kita tentang jangan melepaskan kepercayaanmu, jangan sampai kamu kehilangan gairah. Kenapa? Karena ini bukan bicara tentang murtad ya. Tapi kalau orang lama-lama kehilangan gairah, nggak semangat lagi di dalam pengiringan sama Tuhan, nggak semangat lagi ikut apa yang kata perintah Tuhan, lama-lama orang imannya bisa kendor. Lama-lama orang imannya bisa gugur. Iman itu bisa gugur. Karena apa? Karena kehilangan semangat, kehilangan gairah. Nah, makanya penting banget. Pesan Tuhan ini penting buat kita karena itu ujungnya. Karena iman itu, kalau kita bicara iman ya, iman itu bukan benda mati. Iman itu sesuatu yang aktif, sesuatu yang hidup. Makanya kan dikatakan bisa iman itu bisa bertambah. Bisa tambah kuat. Iman itu bisa tambah lemah. Iman itu bisa begitu aja. Nah, jadi karena bisa naik, bisa turun, dikatakan bahwa iman bisa gugur, artinya iman itu tumbuh. Nah, kalau orang udah nggak punya semangat, ya, orang kalau udah kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, kehilangan gairah, mau menantikan janji Tuhan aja udah kehilangan semangat nih. Iman pun akhirnya kendor. Iman pun lama-lama, udahlah, nggak percaya Tuhan lagi deh. Udahlah, nggak berharap lagi. Nah, jadi kenapa semangat itu penting buat anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan kasih sama kita. Jangan gara-gara sakit sedikit aja kehilangan semangat gitu loh. Nggak ada, sebenarnya semangat itu ada. Mau semangat mau itu keputusan kita. Keputusan kita. Nah, tapi keputusan dari orang yang seperti apa? Kalau orangnya lemah ya keputusannya akan gak semangat terus, ya. Nah, jadi kita membayangkan apa yang terjadi sama Daniel, ya.
Kita bayangkan apa yang terjadi sama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita bayangkan apa yang terjadi sama Paulus. Kita bayangkan sama yang terjadi dengan Joshua dan Kaleb. Kita bayangkan apa yang terjadi dengan Paulus kalau kehilangan semangat. Nah, ternyata ini orang-orang ini bukan orang-orang yang akhirnya bisa menggenapi rencana Tuhan ini, bisa mengakhiri pertandingan, bisa masuk ke tanah perjanjian, bisa akhirnya menjadi penguasa hebat di Mesir. Ini bukan tanpa tantangan, bukan tanpa persoalan, bukan tanpa tekanan hidup, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang ngalamin tekanan hidup. Tapi kenapa sampai akhirnya mereka bisa berhasil? Karena semangat. Karena mereka punya semangat, yaitu mereka bukan hanya punya iman, tapi mereka punya semangat, punya gairah. Makanya Daniel mau dibuang di kota, di negara apapun, di negara yang penyembahan berhala, Daniel nggak jadi kendor, enggak. Dia tetap punya semangat untuk tetap berdoa di tengah-tengah orang-orang yang mau membunuh dia tetap semangat. Nah, ini semangat inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, ini jadi semangat itu ada dua macam. Semangat yang muncul dari emosi atau perasaan, hari ini aduh enakan ya, gue semangat nih. Nah, bukan yang gitu. Semangat yang keluar, yang muncul dari apa? Dari roh yang kuat. Roh yang excellent, ya, kayak Daniel, Yosua, Kaleb, Yusuf dan juga Paulus. Ini bukan orang yang pakai perasaan, saudara. Bukan yang lagi pengen semangat, lagi pengen gairah, bukan. Ini orang-orang yang punya roh yang excellent. Nah, jadi kalau orang yang punya roh yang excellent ini, ya, nggak mudah yang namanya hari ini kesel gue sama dia, jadi kehilangan semangat. Nggak yang gitu. Nggak yang kayak gitu, saudara. Nah, jadi orang-orang yang punya roh yang excellent, punya roh yang kuat, yang punya hubungan sama Tuhan, ya, apapun tantangan yang dihadapi, mereka tetap gairah loh, saudara. Mereka tetap bergairah. Mereka nggak perlu dimotivasi. Karena kalau orang yang punya semangat yang dari Tuhan, semangat yang semangat yang sejati itu, mereka adalah orang yang percaya dengan siapa mereka berjalan, dengan siapa mereka dengan siapa yang mereka percaya, bukan dengan apa yang mereka lihat, tapi dengan apa yang mereka percaya, yaitu dengan Allah, ya. Semua yang dari Allah, janji Allah, semua rencana Allah, semua yang dari Tuhan, ya, termasuk upah, itu yang mereka percaya. Jadi makanya dikatakan sini di ayat yang ke-35 dikatakan bahwa sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi boleh gak nih kita orang percaya ngarepin upah? Boleh. Kenapa? Karena memang itu dijanjikan sama Tuhan. Besar upahmu di surga. Jadi jangan kita, kok ngarepin upah banget sih? Kok orang percaya kita? Enggak, memang Tuhan janjiin upah. Jadi boleh nggak? Boleh. Nah, upah itu apa? Dalam bahasa aslinya upah itu mistopodosa. Mistopodosa, ya. Yang punya arti gini, pembayaran upah yang jatuh tempo. Artinya kalau Tuhan bilang upah, ya, besar upahnya yang Tuhan janjikan, artinya Tuhan nggak pernah ingkar janji. Upah itu pasti dikasih sama kita. Kalau apa? Semangat tetap terus. Kalau tetap bertekun terus, upah itu pasti diterima. Nah, kalau sampai orang gak terima upah, bukan karena upahnya gak ada. Karena memang orang udah kehilangan semangat, udah kehilangan kepercayaan, udah kendor, udah tidak bertekun lagi. Upahnya mah tetap ada. Upahnya tetap ada. Karena memang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalau dibaca lagi nih, dibaca ulang, ya. Kalau ternyata, ya, Daud itu mengalahkan Goliat karena upah. Karena upah, kita lihat di dalam 1 Samuel 17.
Nah, jadi kalau dibaca dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-12, nanti saudara boleh baca di rumah ya. Saya akan bacakan sepintas lalu aja. 1 Samuel 17 ayat yang ke-12, bahwa sebenarnya Daud itu bukan tentara, betul? Kita setuju ya, Daud itu bukan tentara. Yang tentara itu kakak-kakaknya. Yang akhirnya dibawa ke medan pertempuran itu kakak-kakaknya. Nah, jadi Daud itu tugasnya cuma bawa makanan dari bapaknya. Makanya di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi selalu pulang artinya udah bawa makanan ke medan pertempuran, dia pasti pulang. Lalu kerja lagi sebagai penggembala domba. Jadi dia bukan tentara. Nah, satu hari bapaknya nih, ayat yang ke-17 dikatakan lagi, ini bawain makanan lagi nih buat kakak-kakakmu. Sama bawain keju nih buat kepala tentara, katanya gitu. Nah, jadi akhirnya ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu dia pergi bawa semua apa yang dipesankan oleh bapaknya itu. Nah, ayat yang ke-21 di sini dikatakan orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisan. Artinya orang Israel lagi mau bertempur sama orang Filistin, ya. Nah, barisan berhadapan dengan barisan. Nah, ayat yang ke-22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakaknya, apakah mereka selamat? Nah, ayat yang ke-23, saya ke ayat yang ke-24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, ya, melihat Goliat, tentara yang lagi berbaris, ngelihat Goliat nih. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi barisan yang lagi berhadap-hadapan ini mau lawan, begitu Goliat muncul, ini barisan Israel langsung lari, kocar-kacir, ketakutan karena lihat Goliat. Nah, Daud ada di barisan, ada di kelompok yang lagi lari, ya, lagi lari ini bersama dengan tentara. Nah, waktu dia lari, ya, dia tanya, Daud ini nanya. Orang Israel bilang gini, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Ini tentara yang bilang. Nah, lalu orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Itu. Jadi apa yang terjadi kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat? Ini upahnya, kata si prajurit. Ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, jadi yang ditanya sama Daud adalah apa nih upahnya kalau bisa ngalahin Goliat? Nah, orang ini bilang, nah ini nih, lu akan kawin sama anak raja, kamu kamu akan jadi kaya, kamu nggak harus lagi bayar pajak. Nah, karena dia punya roh yang excellent, ditambah dengan, wah, ini orang udah mencemoohkan barisan Allah nih. Nah, disitulah dia mengambil keputusan untuk apa? Untuk maju lawan Goliat. Jadi Daud melawan Goliat kenapa? Karena dia tahu ada upahnya. Nah, pertanyaannya gini, yang tahu upahnya ini cuma Daud atau semua tentara pada tahu? Semua tentara pada tahu. Tapi kenapa cuma Daud yang mengambil keputusan untuk lawan Goliat? Karena rohnya, karena dia punya semangat. Dia nggak takut, dia punya semangat. Nah, kalau yang lari, tentara-tentara yang lari yang tahu upahnya luar biasa ini, mereka nggak mau melawan Goliat. Kenapa? Karena yang mereka lihat Goliatnya, yang mereka lihat itu masalahnya. Makanya udahlah nggak usah dapetin upah, udahlah lari. Nah, ini satu gambaran yang gini, bahwa kalau kita ikut Tuhan, kalau Tuhan janjiin upah, lihat upahnya. Kan dengan upah yang Tuhan janjikan itu membuat kita semangat. Nah, tapi kenapa orang kok nggak lihat upahnya, kok banyak orang bisa kendor, kehilangan semangat? Karena yang dilihat bukan upahnya, yang dilihat masalah yang dihadapi setiap hari lepas hari, tantangan yang dihadapinya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Tuhan janjikan kita tentang ada upah loh, jangan hilang semangat kamu.
Nah, semangat ini bukan semangat yang pakai emosi dan perasaan, tapi semangat ada keyakinan satu hari bahwa kayak orang Ibrani, jemaat di Ibrani, memang udah kehilangan harta nih di bumi, tapi dia percaya tentang ada upah, ada kekayaan, ada harta yang jauh lebih besar dari apa yang ada di bumi. Itu yang membuat mereka tetap semangat. Nah, oleh karena itu saudara, semangat itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dan ujuk-ujuk datang. Atau melihat situasi datang, enak kita semangat, gak enak kita gak semangat. Enggak yang kayak gitu. Yang Tuhan butuhkan hari ini, ya, untuk seterusnya sebagai orang-orang percaya, punya semangat yang tetap, punya keyakinan yang teguh, punya confident. Kenapa? Karena satu saat kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan bilang, kalau satu saat aku datang ke bumi, aku akan mencari iman di bumi. Nah, kalau orang udah kehilangan, kalau orang udah mulai kendor, udah mulai akhirnya kehilangan gairah, iman pun lama-lama hilang. Tuhan tidak akan menemukan iman di bumi. Nah, jadi iman ini bukan iman yang berdasarkan situasi, tapi berdasarkan keyakinan kita akan janji Tuhan. Semangat akan janji, akan keyakinan yang penuh, akan apa? Akan upah yang Tuhan mau janjikan buat kita. Nah, seperti Daud. Salah nggak kita fokus sama upahnya? Enggak, karena memang itu janji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara gini, saya mau mengajak kita merenung sejenak ya. Kita lihat di dalam Yeremia 1 ayat 4. Saya bacakan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Apa kata Tuhan? Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini Tuhan bilang sama Yeremia. Tuhan juga bilang sama kita. Ya, makanya di Mazmur 139 dia membentuk kita, dia tahu banget kita, ya. Dia kenal kita. Makanya dia, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau. Nah, itu Tuhan di dalam kandungan, Tuhan udah kenal kita. Tuhan punya purpose di dalam kita, untuk kita. Nah, hidup ini kan dari kita lahir sampai berakhir kan, ini ada sebuah perjalanan kan, sebuah perlombaan yang masing-masing punya jarak yang berbeda-beda. Ada yang cepat mati, ada yang lama matinya. Itu namanya perjalanan perlombaan yang beda-beda. Nah, di tengah perjalanan ini kan kita dikasih free will, ya. Mau kita tetap semangat, mau kita enggak tetap semangat, mau imannya jadi kendor, mau kita membangun iman kita, mau kita tetap serius mengiring Tuhan, mau enggak serius mengiring Tuhan, itu semua keputusan yang kita ambil dari Tuhan, dari dalam kandungan, di mana waktu Tuhan bilang, aku kenal engkau, aku kuduskan engkau, aku punya purpose buat kamu dalam kandungan. Nah, jangan sampai kita berakhir di Matius 7 ayat yang ke-21. Itu serem. Ya, jangan kita akhirnya karena egois kita, karena kita nggak bisa ngampunin, karena kita mau hidup cara-cara kita, ya. Jangan sampai akhirnya kita berakhir di Matius 7 ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam kandungan Tuhan sangat kenal kita. Karena dia yang bentuk kita, dia yang merajut kita, dia menenun kita, dia kasih purpose buat kita. Dalam kandungan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, kan dalam kehidupan perjalanan perlombaan ini, ya, waktu orang kehilangan semangat, waktu kita banyak hal yang bisa terjadi karena Tuhan kasih kita free will. Jangan sampai akhirnya di ujungnya Tuhan bilang, aku gak kenal kau. Nah, inilah saudara, makanya
pesan demi pesan Tuhan kasih buat kita. Udah, itu arahan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk apa? Kalau sampai pun kita mengakhiri pertandingan, Tuhan tetap kenal kita. Amin. Nah oleh karena itu saudara, jangan melepaskan kepercayaanmu. Tantangan memang ada, persoalan memang ada. Hidup di dalam keluarga pasti ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang ngeselin, ya. Udah, berdamailah. Jangan gara-gara persoalan-persoalan receh sampai di ujung yang tadinya Tuhan kenal kita dalam kandungan, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Nah ini kan bukan rencana Tuhan, ini bukan kemauan kita juga. Oleh karena itu biarlah kita semua belajar pesan demi pesan penting buat setiap kita. Kalau nggak penting pun Tuhan nggak akan kasih pesan sama kita. Amin. Demikian firman Tuhan.